Awalnya memang kita tidak perhatikan, tidak tertarik. Iya. Tetapi karena melihat ini komoditi porang ini semakin hari semakin heboh, Iya, betul. semakin menggiurkan. Karena porang itu ada terdiri beberapa jenis. Ada yang katanya palsu, yang itu yang hidup atau yang tumbuh selama ini di kebun-kebun masyarakat, itu liar. Dan itu tidak termasuk yang diperdagangkan. Ternyata porang ini dia juga suka bebatuan yang batu lunak, bukan batu besi. Selamat bergabung di obrolan hangat para pandita. Persembahan Bulukumba TV. Di sini, kita percaya inspirasi tidak punya batas, karena pelajaran bisa datang dari mana saja. Dari kisah kecil, perjalanan panjang, bahkan dari obrolan sederhana. Banyak yang merasa hebat namun enggan berbagi, tapi tamu kita kali ini berbeda. Ia hadir untuk menyalakan semangat lewat cerita nyata yang penuh makna. Mari kita sambut bersama. Guys, porang hari ini bukan lagi sekedar tanaman alternatif. Di Bulukumba, ia menjelma menjadi simbol harapan baru. Harapan akan kesejahteraan petani, pertumbuhan ekonomi daerah, dan lainnya industri pertanian yang lebih modern. Tetapi di balik peluang besar itu ada tantangan nyata, fluktuasi harga, persoalan hilirisasi, hingga isu keberlanjutan lingkungan. Lalu, kemana arah porang Bulukumba akan dibawa? Siapa yang memastikan petani tidak hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri? Saat ini, kita akan berbincang langsung dengan Ketua Asosiasi Penggiat Porang Panderita Lopi untuk membahas visi, strategi, masa depan porang di Bulukumba, Bapak Haji Muhriz Arif. Selamat datang di podcast ini. Di sini gagasan diuji, pengalaman dipertanggungjawabkan, dan integritas terlihat apa adanya. Hebat bukan soal klaim, hebat ketika berani membuka diri, diuji oleh pertanyaan, dan tetap tegak dengan argumen. Jika takut berbagi, mungkin yang besar bukan kapasitasnya, melainkan egonya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Haji? Ya, sehat. Alhamdulillah. Ya, selamat datang di studio Bulukumba TV. Yang studionya ini cukup sederhana Pak Haji. Iya, selamat siang. Ya, Pak Haji Ketua Asosiasi Penggiat Porang Panderita Lopi Pak Haji ya? Iya, betul. Nah, itu sejak kapan ada asosiasi seperti itu Pak Haji? Asosiasi itu mulai kita bentuk, mulai kita gagas itu tahun lalu, tahun 2025. Iya. Jadi kami bertemu dengan industri porang, kemudian para petani porang dan pedagang porang, membentuk perkumpulan. Awalnya adalah asosiasi petani. Iya. Tetapi kita pikir itu sangat terbatas kalau asosiasi petani saja. Hanya petani saja Hanya yang petani bisa gabung, saja. Pak Haji. Kemudian kita ke pedagang, itu agak belum kena juga, belum bisa juga kita bikin asosiasi hanya pedagang. Sehingga terakhir kami setujui bersama teman-teman itu namanya adalah Penggiat Porang. Jadi siapapun yang giat untuk memperhatikan komoditi yang baru ini, yang cukup menghebohkan memang, Betul. bisa bergabung, bisa masuk. Maka disebutlah namanya Asosiasi Penggiat Porang Panderita Lopi. Nah, kita sebut Panderita Lopi karena kita tidak bisa batasi bahwa hanya di Bulukumba. Asosiasi ini memungkinkan membentuk cabang di daerah lain, terutama daerah-daerah tetangga. Misalnya Bantaeng, Sinjai baru-baru ini ada yang minta supaya segera dibentuk cabang di Sinjai, tapi kami belum sempat karena masih banyak yang harus dibenahi
untuk pengembangan asosiasi ini. Jadi asosiasi ini terdiri dari beberapa elemen di dalamnya Pak Ji. Ada petaninya, Ya, betul. ada pedagangnya, dan siapapun yang Iya, menjadi penggiat di situ Pak Ji bisa bergabung ya. bisa bergabung. Termasuk industri, misalnya orang pabrik, orang pabrikan bisa masuk juga bergabung. Tapi apa pertimbangannya Pak Ji sampai kemudian tercetus ide bahwa perlu ada semacam asosiasi, ada perkumpulan untuk lebih paling tidak untuk memperkenalkan lebih jauh misalnya, atau lebih memberikan pemahaman kepada petani bahwa porang itu harus ada asosiasinya di Bulukumba atau ada perkumpulannya Pak. Ya, awalnya memang kita tidak perhatikan, tidak tertarik. Iya. Tetapi karena melihat ini komoditi porang ini semakin hari semakin heboh, Iya betul. semakin menggiurkan. Dan persoalannya sebagai komoditi yang termasuk bahagian dari pangan ini perlu diatur, perlu lebih diperhatikan. Kenapa? Karena yang namanya usaha, yang namanya komoditi ada saja masalahnya. Katakanlah misalnya karena porang itu ada terdiri beberapa jenis. Ada yang katanya palsu, yang itu yang hidup atau yang tumbuh selama ini di kebun-kebun masyarakat itu liar. Dan itu tidak termasuk yang diperdagangkan. Oh itu beda Pak Ji. Beda. Jadi yang tumbuh liar itu orang kampung mengatakan, atau orang Bugis Makassar biasa menyebut dengan apa namanya itu yang Tirai apa begitu? bukan. Iya. Ada nama yang khusus disebutkan itu, yang jelas bukan porang atau tire yang diperdagangkan dan untuk komoditi ekspor itu ditolak. Kalau masuk pabrik mirip aja. mirip. Cuma batangnya agak kasar begitu. Namanya iles. Oh iya. Nah, itu tumbuh subur itu di mana-mana, terutama di daerah-daerah pegunungan, daerah-daerah yang lembab, yang dingin. Iya. Itu masalahnya, sehingga kadang-kadang pedagang itu atau petani pun itu biasa mencampurkan. Dia campur untuk mengejar harga, nilai, mengejar timbangan, itu dia campurkan ke dalam, dan sampai di pabrik itu dipisah. Itu ditolak, tidak akan dimasukkan atau tidak akan diproses. Sehingga itu merugikan, tetap kelihatan perbedaan. Jadi kelihatan sekali. Sekali. Jadi penampilannya memang beda. Cuma kalau sudah masuk karung ya kita tidak bisa bedakan. Ya begitu. Nah tadi disebutkan Pak Ji bahwa porang ini belakangan menjadi booming ya, paling tidak untuk di Bulukumba ini luar biasa, selalu jadi perbincangan Pak Ji. Nah yang saya mau tahu, sejak kapan si porang itu ada di Bulukumba Pak Ji? Sebenarnya porang diperdagangkan di daerah Bulukumba ini sudah sekitar 7-5 tahun yang lalu. Dan itu belum ada pabrik, belum ada industri di Bulukumba. Itu dia bawa ke Makassar atau dibawa ke Goa atau ke daerah-daerah lain katanya. Kemudian ada masyarakat yang mulai bikin pabrik di Desa Polewali, Kecamatan Gantaran ini. Sudah ada Pak Ji? Ya, mulai bikin 4-3 tahun yang lalu. Ya, 5 tahun yang lalu lah. Nah, itu ada satu pabrik. Nah, itu harganya masih di bawah 5.000. Jadi orang rame-rame tanam porang karena pabrik sudah ada. Cuman masalahnya itu belum bersaing. Baru satu pabrik. Jadi harganya masih di bawah 5.000. Bahkan pernah 2.000-an. Disitulah petani banyak yang kecewa. Maksudnya menanam banyak-banyak, beli bibit dengan harga mahal, dan pada saat panen malah jatuh harganya, malah turun harganya, malah sampai 1.500. Sehingga anjlok begitu Pak Ji. Ya, anjlok itu pada saat itu. Namun setelah beberapa tahun bertambah
pabrik 2024 itu ada di Dampang, selain di Desa Polewali ini masih juga di Kecamatan Gantarang. Itu sudah mulai bersaing. Sudah Ya, kompetitif sudah di mulai situ. bersaing, sudah naik. Betul, Sehingga betul. bangkit lagi petani porang itu menanam porang. Tapi yang sudah terlanjur kecewa belum bangkit pada saat itu. Nanti setelah tahun 2025 yang lalu ini sudah cukup 3 industri, 3 pabrik porang di Bulukumba. Semuanya di Kecamatan Gantarang. Dan itu betul-betul bersaing sampai harga naik sampai Rp13.500. Di situ lagi gila-gilaan orang-orang cari porang, bukan tanam porang karena sudah menjual, Betul, cari porang. Ada yang diambil mungkin ya porang keluarganya atau porang orang lain digali sehingga heboh waktu itu, banyak katanya setelah naik ini harga porang justru banyak terjadi kejahatan. Banyak terjadi kejahatan karena ya pengen menjual porang tapi belum sempat menanam porang, sehingga ya porangnya Orang lain yang mungkin diambil, orang lain yang lalu diambil, lalu dijual. Itu yang terjadi. Iya. Ya baik Pak Ji, sebelum jauh soal porang, saya kembali ke asosiasi yang dibentuk tahun 2025 kemarin, Pak Ji. Iya. Nah, apa visi besar asosiasi ini, Pak Ji? Apakah hanya sekedar wadah komunikasi atau ingin menjadi kekuatan ekonomi baru di Bulukumba ini, Pak Ji? Iya, terima kasih. Jadi rencana kami, visi kami ke depan sampai kami bentuk asosiasi ini adalah untuk bagaimana caranya mengembangkan komoditi ini, kemudian memberikan edukasi kepada petani. Kami tidak bisa memberikan edukasi tanpa wadah. Jadi kita bikin wadah. Kemudian juga menghubungi industri supaya tidak seenaknya misalnya mempermainkan harga. Betul. Ya, sehingga kami ke depan berencana bagaimana caranya berkolaborasi dengan semua, ya pedagang, ya petani, ya industri, begitu. Jadi ini salah satu wadah bagaimana mengontrol harga, Pak Haji. Iya, betul. Supaya harga porang ini tetap stabil dan petani tetap merasa untung dan pada akhirnya akan sejahtera, Pak. Iya, betul. Nah, terkait dengan porang ini, kenapa mesti Bulukumba menjadi patokan dibandingkan dengan daerah lain? Tadi disebutkan akan dibentuk di Sinjai asosiasinya, begitu juga dengan Bantaeng, Pak Haji. Nah, mengapa Bulukumba dianggap strategis untuk pengembangan porang ini, Pak Haji? Apakah faktor tanah misalnya, iklimnya, atau ada peluang-peluang lainnya termasuk peluang ekspor yang cukup besar, Pak Haji? Ya, betul. Jadi sebenarnya yang pertama itu pengembangan porang itu justru di daerah lain. Misalnya katakanlah di Sidrap. Itu di Sidrap. Itu bupatinya memang dia pelaku porang di sana. Betul. Dan saya tertarik untuk membentuk asosiasi ini di Bulukumba karena yang tadinya hanya satu industri, hanya satu pabrik porang di Bulukumba bertambah dan akhirnya sekarang tahun 2026 ini sudah 5 unit pabrik porang atau 5 industri porang di Bulukumba, semuanya masih tetap di Kecamatan Gantarang. Ya, sehingga kami anggap bahwa di Bulukumba ini berpotensi kita bikin asosiasi karena cukup besar. Di Sinjai baru ada 1 dibangun tahun ini, kemudian di Bantaeng sama sekali belum ada. Sehingga kami bikin di Bulukumba dan menganggap bahwa Bulukumba adalah pusat asosiasi. Nanti kita bentuk di daerah-daerah lain. Begitu. Nah, tadi disebutkan bahwa di Sidrap peran juga besar di sana, Pak Haji. Kemudian di sini di Bulukumba di bagian selatan, Sulawesi Selatan, ya boleh dikata Bulukumba mungkin yang paling besar, Pak Haji. Nah, apa yang melatar belakangi, Pak Haji? Apakah mungkin ya seperti yang saya sebutkan tadi, faktor tanah kah, iklim kah, atau ada hal-hal lain sampai Bulukumba ini menjadi salah satu kekuatan pertanian alternatif, Pak Haji, dengan adanya porang itu? Ya, betul. Jadi orang Sidrap sendiri, Bupati Sidrap sendiri itu datang ke Bulukumba dan menyatakan bahwa Bulukumba paling top memang, paling berpeluang memang, terutama di Bulukumba bagian-bagian barat ini. Kita kan ada dulu yang namanya Bulukumba Timur, Bulukumba Barat. Sebenarnya kan tidak ada itu. Cuma kalau ke barat agak ke gunung-gunungan, bukit-bukitan, agak dingin. Kalau ke timur
karena laut itu agak panas, tapi ternyata Bulukumba ini bukan hanya di daerah barat yang bisa tumbuh porang, bagian tengah, bagian timur ternyata bisa. Yang penting perlakuannya itu dibuat sedemikian rupa sehingga cocok untuk umbi-umbi porang ini. Jadi bukan sekedar cocok untuk tanah gembur, tapi gembur dan itu harus diolah. Mungkin kalau sekarang ini banyak orang pakai sekam, itu kulit padi itu dicampur dengan tanah, diaduk dengan tanah, ada dicampur pupuk kandang, misalnya tai ayam. Itu tujuannya adalah bagaimana caranya supaya tanah itu berongga. Berongga, karena ini akar porang ini sensitif sekali, dia lunak. Jadi dia selalu mencari-cari yang rongga-rongga. Sehingga kalau misalnya kita hanya mengandalkan sekedar gembur, itu pada musim hujan itu padat. Itu tanah yang sudah digemburkan kembali padat. Dan itu porang sangat tertantang dengan kepadatan tanah itu. Oleh karena itu, porang ini atau komoditi porang ini harus diperlakukan pakai selama SOP ya? Iya. Ada itu standarnya. Ada standarnya. Jadi tidak sekedar gembur, dia harus selain gembur, dia juga ada unsur haranya. Dia ada juga bau-bau pupuknya gitu. Ya, semacam kita ini kalau kurang mungkin kalau masih sehat-sehat ya. Kemudian kurang minum susu, kurang makan daging itu tidak akan berkembang dengan baik. Ya, kira-kira begitu. Ya tadi disebutkan bahwa di Bulukumba ini hampir semua daerah memungkinkan dengan itu. Betul. Ya, tergantung dengan perlakuannya. Iya, betul. Tapi bagaimana misalnya saya di wilayah timur, di daerah saya Pak Haji, itu daerah panas pertama, kemudian yang kedua tanahnya itu kebanyakan itu bebatuan Pak Haji, cadas. Apakah memungkinkan untuk itu Pak Haji? Ternyata porang ini dia juga suka bebatuan yang batu lunak, bukan batu besi. Ya, batu-batu lunak. Dia suka juga. Bahkan di celah-celah batu itu dia bisa berkembang baik. Bagaimana caranya supaya tetap walaupun tanah bebatuan itu tetap digemburkan dulu. Digemburkan dulu. Jadi ya kalau masuk di celah-celah batu tentu agak sulit. Orang bisa menghasilkan umbi yang diharapkan begitu, yang besar. Kalau iklimnya panas misalnya Pak Haji, beda misalnya kayak di daerah Akinda misalnya yang cuacanya di situ agak dingin. Kalau panas gimana Pak Haji? Memungkinkan juga? Itu kalau panas ya harus pakai tanaman pelindung. Mungkin di sela-sela kayu jati pun bisa, di sela-sela pisang, di sela-sela jambu mente, atau tanaman-tanaman yang tidak terlalu keras akarnya. Cuma saya perhatikan tanaman porang ini kalau di sela-sela coklat itu agak susah. Entah coklat ini atau tanaman kakao ini ada kandungan yang bertentangan mungkin dengan yang dibutuhkan oleh porang. Itu agak susah karena ini kulit coklat saja kalau ditaruh di atas rumput itu bisa mati. Berarti itu unsur-unsur yang ada sama kakao ini atau coklat ini keras, mungkin tidak sama dengan tanaman pisang, lembut. Tapi tanaman selain kakao tadi itu memungkinkan Pak Haji ada tanaman porang di sela-selanya Pak Haji. Ya, jadi kemarin kami kebetulan ada teman yang bentuk juga Tani Merdeka Indonesia (TMI). Itu kami ikut ke daerah Herlang. Betul. Di sana juga ternyata ada yang sudah jual porang tahun lalu. Berarti bukan mau coba, tetapi sudah tanam di daerah dekat-dekat pantai itu di Herlang, Tanuntung. Betul. Ternyata bisa tumbuh di situ. Jadi selama ini saya pikir hanya di 4 kecamatan ini. Gantarang, Kindang, Bulukumba, Rilewale, yang lain itu tidak bisa. Ternyata di Kajang, di Herlang, Bontotiro pun teman ada yang tanam. Ini bisa jadi contoh buat petani lain. Betul. Ya katakan kebanyakan petani kalau daerah timur misalnya Pak Haji, itu persoalan katanya tanahnya agak bebatuan, kemudian iklimnya agak panas dan itu tidak memungkinkan untuk porang, tapi ternyata disampaikan oleh Pak Haji itu bisa saja Pak Haji ya. Saya belum
Pak Haji masih haji kecil. Jadi, Oh iya. masih haji kecil. Iya, iya. Masih Tapi haji itu kecil, bagian ya, dari ya, doa ya. itu, Iya, Pak, iya. ya. Alhamdulillah, insya Allah. Iya, iya. Jadi pikiran kita selama ini Iya. atau doktrin kita selama ini, ini kan didoktrin bahwa di timur itu tidak bisa tumbuh Betul. tanaman tertentu seperti di daerah barat, misalnya durian, kemudian rambutan. Dan ternyata kemarin saya lihat ada di Bontotiro itu, saya lihat rambutan berbuah lebat. Jadi marilah kita rubah. Kita coba merubah itu pandangan orang tua dulu bahwa tidak bisa. Kita coba, kita coba terus. Yang penting kita berusaha, kemudian mencari bagaimana caranya, apa kesukaan tanaman itu supaya bagus pertumbuhannya. Karena di Bontotiro dulu kita cuma kenal jagung paling-paling di sana. Pokoknya Bulukumba bagian timur lah. Itu tapi, komoditas unggulannya. Betul jagung. Sekarang wah berkembang, ada sukun, saya lihat, ada alpukat, ada durian, ada apalagi macam-macam tanaman yang selama ini dipikir tidak bisa tumbuh atau tidak bisa berbuah di daerah timur. Itu mari kita rubah itu, mencoba untuk melakukan perubahan, terutama di pertanian ini, supaya masyarakat kita, petani-petani kita tidak termakan isu yang seolah-olah sudah divonis bahwa Anda usah tanam, kelor saja tanam kalau daerah timur. Ya itu termasuk juga salah satu komoditas unggulan kalau di timur. Selain jagung, itu juga tadi soal apalagi sayuran itu, Pak. Nah, tadi disebutkan bahwa Porang ini sudah beberapa tahun ada di Bulukumba, Pak Jian. Nah, bagaimana dengan kondisi real petani Porang di Bulukumba saat ini, Pak Jian? Apakah sudah ada yang berada pada level sejahtera atau masih ada yang mengalami hal-hal ketidakpastian, Pak Haji? Ya, jadi masih variatif, masih bervariasi nih petani. Ada yang masih trauma dengan tadi saya sebutkan dengan harga 1.500 itu. Ada yang berapi-api, cuma kadang-kadang ada petani yang belum memenuhi apa yang seharusnya dilakukan kalau kita bercocok tanam porang ini. Jadi masih ada asal tanam, kemudian beli bibit juga ini jadi masalah selama ini. Jadi bibit-bibit yang dari luar, misalnya katakan dari Ternate, orang biasa kirim bibit atau ngambil bibit dari sana, ternyata itu bibitnya juga mempengaruhi produksi porang. Kalau bibitnya kurang bagus tumbuh, tetapi umbinya tidak bakal maksimal. Jadi persiapan bibitnya ini harus memang dipersiapkan dengan memilih bibit-bibit yang unggul, bibit-bibit yang bagus. Kondisi petani sekarang, ukuran sejahtera kan bukan karena hanya banyak uang atau ya banyak harta. Ukuran sejahtera itu apabila orang yang bersangkutan itu merasa sejahtera kalau semuanya agak terpenuhi semua kebutuhannya. Kebutuhan pangan, kebutuhan hiburan, kebutuhan ibadah, itu kalau tidak perlu jauh dan bisa mendapatkan itu sejahtera. Ukuran petani selama ini ada petani yang tadinya dia tidak bayangkan menanam padi sekian lama, tidak pernah mendapat harga padi itu ratusan juta, ternyata tanam porang 2 kali panen itu 1 miliar lebih. Ada yang seperti itu, Pak? Ada seperti itu di Desa Pangaloang, Kecamatan Rilewale. Nah, sekarang tambah fokus. Karena pengalamannya sudah menanam, tidak terlalu mengharap nilai besar, tapi ternyata 2 kali panen itu, 2 musim panen itu dapat kurang lebih 1 miliar. Porang ini sampai terpengaruh yang lain yang tidak pernah terpikirkan pun, termasuk saya selaku ketua porang. Saya juga menanam porang atau mulai menanam porang karena selain saya memang hobi dari kecil itu bertani, dan masih ada tanah sedikit yang porang saya sekarang sudah mengeluarkan biji katak juga. Itu di tanaman porang, jadi bibitnya itu bisa kita tanam umbinya sendiri yang masih kecil. Kemudian ada spora, itu spora yang
berbuah itu sampai ribuan biji dalam satu tongkol itu. Iya, iya. Kemudian ada katak. Iya, iya. Katak itu adalah yang keluar dari daunnya. Iya. Dari daun porang itu kalau yang di tengah namanya itu super. Iya, iya. Jadi katak super, yang di pinggir-pinggir itu katak mini. Jenis bibitnya itu ya begitu, ada spora, ada katak, ada umbi itu sendiri. Nah, terkait dengan bibit, Pak Haji, akses untuk dapat bibit ini sejauh ini apakah masih mengandalkan dari luar atau di Bulukumba sendiri sudah memungkinkan terpenuhinya permintaan petani untuk mendapatkan bibit ini, Pak Haji? Inilah masalahnya, karena semakin hari semakin banyak orang yang mau tanam porang. Tidak peduli musim apa, karena ada yang mengatakan bahwa sepanjang tahun itu kita bisa tanam porang. Ada yang bilang bahwa idealnya itu menanam porang adalah bulan 9, 10 atau September, Oktober, November, Desember. Iya, Pak. Januari sudah tidak tidak lama musim hujan, musim kemarau datang, porang itu dorman, mati. Iya, iya. Sehingga penanam porang ini sekarang ini masih perlu edukasi dan masih perlu pengalaman-pengalaman yang disesuaikan dengan kondisi iklim kita di Bulukumba, karena iklim ini berbeda setiap daerah. Kalau misalnya di daerah Maros, Pangkep itu lebih duluan musim hujan di sana, kemudian menyusul Goa, Jeneponto sampai ke Bulukumba itu belakangan. Nah, umumnya bibitnya ini dari mana, Pak Haji, sejauh ini? Jadi bibit yang selama ini masih tetap kita mengharapkan dari luar, dan ternyata sampai sekarang banyak yang membeli bibit itu dari Bantaeng. Oh, Bantaeng. Dari Bantaeng, namanya bibit cabutan. Itu spora yang dikembangkan, yang dibibit kemudian dicabut dan dijual. Harganya bervariasi, ada Rp500 per pohon, ada yang Rp1.000 per pohon, tergantung besar umbi cabutannya itu, umbi tanamannya itu. Dan sekarang kami juga berusaha bagaimana caranya asosiasi ini mengusahakan nanti masalah bibit. Nah, masalah bibit ini dengan karena bagaimanapun juga ini kalau melihat orang yang mau tanam porang dengan perkembangan bibit sekarang masih jauh. Maksudnya masih jauh lebih banyak orang yang mau menanam dibandingkan bibit yang tersedia, sehingga kami berencana mengajukan data ke pemerintah untuk mengusulkan bantuan bibit. Karena kalau bibit ini disamakan seperti komoditi lain, misalnya katakanlah selama ini pemerintah biasa membantu bibit padi, membantu bibit jagung kepada petani, porang pun kami butuh, dan kami sudah ada angin segar bahwa pemerintah provinsi, khususnya DPRD provinsi mengajak kami untuk mengajukan usulan, dan mungkin nanti kami diundang nanti dengar pendapat di DPRD provinsi Sulawesi Selatan untuk menyampaikan apa-apa masalah yang terjadi di petani porang ini di Bulukumba dan Kabupaten Sinjai. Berarti sudah ada bahan-bahannya yang akan dibawa, Pak Haji, soal betul. Masalah. Nah, terkait dengan itu, Pak Haji, tantangan terbesar petani porang hari ini seperti apa, Pak Haji? Tadi disebutkan harga, modal, mungkin juga modal, Pak Haji, bibit, dan betul, mungkin akses pasar. Nah, dari sekian hal yang saya sampaikan tadi, yang mana paling menjadi persoalan di kalangan petani, Pak Haji? Tantangannya adalah petani sekarang ini kan hanya melihat bahwa si A, si B sudah dia dapat harga porang sekian. Tantangannya adalah petani kadang-kadang tidak siap, lahannya tidak siap. Kemudian bibitnya juga tidak siap karena modalnya mungkin belum siap. Itu tantangan yang paling besar. Kemudian kadang-kadang orang yang menanam porang itu di pagi dan sore hari, malam hari itu hilang.
Itu tantangan besar. Hilang, ternyata dicongkel orang. Dicongkel, entah itu dijual kembali untuk ditanam sama orang yang beli atau ditanam kembali oleh dia. Ini tantangan besar ini. Dan kami minta penegak hukum, mari kita sama-sama, ya ini kan namanya kejahatan ini sama saja. Kejahatan apapun yang namanya kejahatan itu harus ditangani dengan hukum, secara hukum. Dan baru-baru ini saya pernah dengar ketahuan yang mengambil atau yang mencuri bibit porangnya itu kemudian mengembalikan kembali dan damai. Ini saya sesalkan juga. Itu kalau begini, ya kalau ketahuan. Kalau tidak ketahuan bagaimana? Ini kan akan jadi masalah besar. Jadi walaupun itu dikembalikan, itu justru seharusnya jadi bukti bahwa ini adalah bukti pelaku tindak pidana. Nggak usah dulu damai. Nanti damai itu belakangan. Biar jadi efek jerah buat yang lain. Ya, betul. Tapi itu kalau kita lihat ya, bahwa dengan kejadian itu ternyata porang memang menjadi suatu hal yang cukup menarik karena siapapun ingin memiliki porang itu udah mungkin jadi petani porang Pak ya, dengan kejadian-kejadian kriminal tadi gitu. Ya, jadi ini memang tantangan. Jadi yang tadinya kami tidak meminta-minta, ini termasuk saya sebagai ketua asosiasi porang ini minta-minta, tolong dikasih bibitnya saya mau tanam juga. Jadi memang banyak masalah setelah ini. Yang tadinya kita tidak minta-minta, kemudian orang kadang-kadang juga kalau kita atau kalau mengajak temannya memetik kata porang itu, dia buang itu yang jauh-jauh, yang besar-besar itu, kata super katakan. Kalau ditanya, kenapa dibuang itu? Bilang itu yang besar, jangan diambil, yang kecil saja. Kadang-kadang ini jadi masalah juga. Ini memberi tapi tidak ikhlas atau kurang ikhlas. Jadi insya Allah ke depan ini mudah-mudahan itu tidak terjadi begitu lagi minta-minta kiri kanan. Ya kalau yang dimintai itu ya bersedia dan ikhlas tidak ada masalah. Tapi kalau kurang ikhlas kayaknya kalau kita tanam sesuatu atau mengembangkan sesuatu dasarnya tidak ikhlas, kadang-kadang juga kurang bagus ya gitu. Ya, tadi Pak sempat disinggung bahwa fluktuasi harga porang selalu menjadi keluhan di satu sisi. Ya. Bahkan pernah turun harga porang yang kemudian masih ada petani yang belum bangkit dari itu. Nah, dengan hadirnya asosiasi ini seperti apa menyikapi keresahan-keresahan khususnya untuk fluktuasi harga ini? Ini saya pikirkan porang ini adalah industri atau komoditi ekspor. Jadi kalau ekspor itu biasa yang menyebabkan sampai terjadi fluktuasi harga, terjadi penurunan harga, terjadi perubahan harga itu dari industri. Jadi saya kira ke depan ini saya optimis bahwa tidak akan anjlok seperti tahun-tahun yang lalu karena kehadiran industri porang ini modalnya kan tidak sedikit. Bahkan ada yang puluhan miliar. Investasinya sampai terbangun itu pabrik porang. Jadi saya pikir kalau dia mau memainnya rugi sendiri. Dan ekspornya itu selama ini masih ke sekitar Cina dan Jepang. Dan memang besar kebutuhan porang di Cina katanya atau Jepang karena sudah jadi makanan pokok di sana. Beda kalau kita di sini kan masih banyak makanan-makanan lain. Beras masih kita andalkan. Kalau di negara luar katanya karena ini kandungan gulanya itu sedikit bahkan tidak ada sehingga penyakit yang banyak ditakutkan orang sekarang itu diabetes, penyakit gula atau gula darah tinggi disebabkan karena beras padi. Dan porang ini bisa menjadi alternatif. Dan itu kalau misalnya harga mau dijamin itu kita melihat itu apakah ekspor porang ini akan bertambah atau tidak. Ternyata semakin banyak yang mulai mau mengekspor. Bahkan banyak sekarang perusahaan itu mengurus bagaimana caranya supaya bisa jadi pelaku eksportir, bukan lagi nebeng-nebeng sama perusahaan lain. Jadi saya optimis bahwa orang ini paling turun ya tidak sampai di bawah 5.000. Dan saya dengar-dengar kalau harga minimal 5.000 ini masih bagus. Kecuali kalau di bawah 5.000 itu jadi pertimbangan. Dan saya optimis bahwa harga tidak akan turun ini melihat perkembangan
terutama di Bulukumba ini dengan kehadiran 5 industri, 5 pabrik porang ini, saya pikir paling rendah harga ini 7 ribuan per kilogram. Ya, jadi porang ini masih diekspor nanti jadinya Pak ya? Masih, jadi sampai sekarang ini kita masih mengandalkan ekspor karena itu kebutuhan luar itu masih jauh lebih besar. Nah, dibandingkan yang pabrik selama ini. yang ada di Bulukumba ini itu hanya sebatas apa saja, Pak Haji? Jadi, diolahnya. Ya, pengolahan industri porang di Bulukumba ini masih sebatas chip, masih sebatas keripik. Oh iya. Jadi ternyata proses porang itu katanya bisa keripik, kemudian setelah keripik bisa tepung, ada pabrik tepung setelah itu, dan tepung bisa jadi beras. Jadi masih 2 tingkatan di atas yang ada sekarang di Bulukumba. Saya dengar ada salah satu industri di Bulukumba, industri porang, pabrik porang yang ingin tahun depan meningkatkan usahanya menjadi bukan hanya chip, bukan hanya keripik, tapi tepung. Saya kira jaminan tentang harganya itu, kalau itu sudah ada sampai penepung, dia makin butuh bahan baku. Jadi petani tidak usah khawatir bahwa akan hilang harga atau turun harga. Nah, itu jaminan dari asosiasi. Insya Allah. Ya. Nah, sekarang kita dengar ya Pak Haji, kalau komoditas pertanian lainnya ada istilah tengkulak Pak Haji yang memainkan harga. Nah, kalau soal komoditas porang ini ada juga tengkulak yang biasa main seperti itu Pak Haji. Itu sebenarnya itu bahasa kasar dari pedagang. Tengkulak itu bahasa kasarnya tengkulak. Padahal itu pedagang. Pedagang nanti kita juga edukasi. Tetap dibutuhkan itu yang namanya pedagang, karena mereka berkembang, mereka hidup dari usaha dagang. Cuma kadang-kadang jadi mafia. Ini jadi kita hindari. Dengan kehadiran industri atau pabrik porang di Bulukumba ini, mafia itu susah berkembang. Kenapa? Karena akses berita ini bisa langsung. Jadi nanti ke depan kami dari asosiasi ingin menjadi bagaimana caranya supaya petani ini bisa langsung menjual produksinya dalam lini porangnya ke pabrik. Jadi kita tidak akan mengambil upah dari petani, tapi kita berusaha bagaimana industri itu memikirkan asosiasi ini. Karena kita harus bekerja betul-betul membantu petani supaya lebih sejahtera. Kemudian kita juga tidak akan mungkin bekerja ya tidak ada hasil. Kalau memang merasa terbantu ini industri, mengapa enggak misalnya memikirkan asosiasi ini bagaimana supaya berkembang, supaya semuanya kita tolong, semuanya kita bantu, semuanya kita urus. Saya kira begitu. Nah, tadi disebutkan bahwa sudah ada berapa industri di Bulukumba, Pak Haji, dan itu lebih pada pengolahan yang keripik, Pak Haji. Harapan asosiasi ke depan, apakah perlu juga industri yang pengolahnya yang tingkatan-tingkatan berikutnya, Pak Haji? Ya, katakanlah jadi tebu, lalu kemudian jadi beras, apakah perlu hadir juga di Bulukumba? Kita dorong supaya tidak terlalu banyak banyak selisih harga ini. Ini kan sebenarnya ini yang membuat harga itu tidak bisa terlalu tinggi, karena ini kan masih setengah jadi. Kita ekspor butuh biaya lagi. Kalau semuanya ada di Bulukumba, kenapa kita tidak bertahan atau pertahankan harga? Iya, betul. Iya. Begitu. Nah, asosiasi ini bisa mendorong untuk hadirnya pabrik-pabrik setelah keripik ini, Pak Haji. Insya Allah. Jadi makanya kami di dalam menyusun kepengurusan asosiasi ini adalah kami gabungkan, ada dari akademisi, ada dari LSM, ada dari petani, ada dari pedagang. Makanya tadi tidak mau terlalu tekan pedagang itu, karena kita juga masukkan di dalam asosiasi ini. Jadi kita betul-betul berkolaborasi bagaimana caranya supaya tidak jadi atau tidak terjadi hal-hal yang negatif seperti tadi tengkulak itu. Tengkulak itu ada di mana-mana. Tengkulak mobil juga ada. Yang mobil-mobil bekas itu ada tengkulaknya juga. Atau jangan-jangan ke depan asosiasi penggiat porang ini akan membuat juga industri pengelolaan
perang ini Pak Haji ya mungkin bukan sebatas keripik tetapi ya untuk toponya bahkan jadi berasnya Pak. Iya, iya betul. Kalau memungkinkan, kita usahakan lah. Bagaimana caranya? Jangan hanya kita selalu sejahtera, mensejahterakan, tapi tidak ada usaha untuk sejahtera. Ya, bagaimana caranya? Karena tadi kan ada pertanyaan, mengapa kok sampai ada dibentuk di Bulukumba, ya kan? Justru itu yang kita pikirkan, bagaimana caranya supaya industri ini tidak datang begitu saja, kemudian tidak tidak berarti apa-apa untuk daerah kita, untuk Bulukumba. Nah, kepada teman-teman petani atau calon petani, tidak usahlah terlalu berpikir ke Malaysia atau Kalimantan. Cobalah bertani di Bulukumba, kemudian betul-betul bertani. Karena beda saya lihat, kalau bertani di kampungnya itu santai. Tapi kalau dia ke Malaysia atau ke Kalimantan, wah, tidak pakai baju, tidak pakai siang, tidak pakai malam, kerja terus karena katanya tidak ada yang lihat. Iya betul. Ya, di Bulukumba ini, di kampung kita ini, kenapa sih tidak mau dilihat, malu dilihat, bekerja? Dan alhamdulillah sekarang ini sudah bangga orang kalau dikatakan anak petani. Kalau dulu kan malu dia. Apa pekerjaan bapaknya petani katanya. Sekarang mulai bangga karena ternyata petani sekarang bisa beli cash kendaraan dari hasil pertaniannya. Katakan yang dari Kindang itu sekali panen cengkeh langsung mobil yang mahal dia beli. Ini buktinya bahwa petani ini jangan dianggap enteng. Dan ke depan saya lihat ini jangankan anak muda, orang tua sudah pensiun pun pegawai negeri kembali bertani. Seharusnya itu ya istirahat. Doronglah anak muda untuk mengembangkan usaha tani ini. Ya. Jadi disinggung soal anak muda Pak Haji. Sejauh ini seperti apa respon Pak anak muda untuk menyikapi hadirnya komoditas baru ini di Bulukumba? Oh iya. Saya lihat anak muda ini mulai bangkit memang sekarang. Itu yang di Pangaluang tadi yang saya bilang itu dapat harga porang itu 1 miliar lebih dalam tempo 2 kali panen. Itu anak muda. Anak muda. Anak muda. Luar biasa ya. Pernah masuk pengurus partai. Tinggalkan partai, dia menanam porang, fokus ke porang, fokus itu akhirnya muncul kembali dapat uang banyak gara-gara porang. Nah selain di daerah tadi yang disebutkan, mungkin juga di tempat lain anak mudanya juga mulai bergeliat ya dengan tanaman-tanaman porang ini Pak ya? Iya. Jadi saya lihat di daerah-daerah lain juga mulai anak-anak muda itu sudah buktinya teman ini yang bentuk Tani Merdeka, kelompok Tani Merdeka ini banyak anak muda bergabung, banyak anak muda yang mau. Berarti sudah terpanggil mereka mau betul-betul bertani dengan baik. Di kemarin kami ada dialog, ada diskusi di Unismu. Itu anak-anak muda itu yang terutama fakultas, karena kebetulan diundang kami oleh Fakultas Peternakan, anak-anak mahasiswa yang baik yang sudah selesai maupun yang sementara kuliah itu terpanggil untuk kembali fokus kepada peternakan. Fokus untuk beternak yang tadinya lesu karena banyak katanya yang beralih ke porang. Saya bilang ini porang ini banyak masalahnya juga. Ternak ini banyak hasilnya sebenarnya kalau kita betul-betul. Dan ternyata katanya tahun-tahun lalu banyak masalahnya ini peternakan sapi terutama. Itu masalah penyakit. Betul. Dan inilah tantangan untuk pemerintah, apalagi tugas-tugas kesehatan ternak. Ini tantangan. Bagaimana caranya itu tidak meluas itu penyakit hewan. Kalau ada obatnya ya diobati sampai dihilangkan itu gejala-gejala penyakit itu, karena itu yang membuat lesu kemarin, dan alasannya ada porang, tinggalkan sapi. Berarti luar biasa daya tariknya porang ini Pak ya. Luar biasa ini. Iya, tadi kita sudah singgung soal bibit porang, soal pangsa pasarnya dan harganya. Kita coba masuk di isu lingkungannya, Pak ya. Apakah dengan kehadiran porang ini ada efek-efek negatif, ada efek-efek tertentu dengan lingkungan, Pak? Maksudnya di hulunya atau di hilirnya?
Dua-duanya. Oh, dua-duanya Iya. ya. Kalau di hulunya saya kira tidak ada efek apa-apa. Ini tanaman selah. Ini tanaman selah, jadi tidak mengganggu apa-apa. Kemudian di hilirnya, di industrinya, Iya. kemarin saya dengar ada demo tentang limbahnya. Limbahnya. Ternyata limbah porang ini itu kan hasil pencucian saja. Jadi di situ adalah selaput kulit porang, kemudian tanah-tanah yang jadi comberan, kemudian itu ditampung di lubang atau di kolam, itu tidak mengganggu lingkungan apa-apa, maksudnya baik terhadap manusia maupun kepada hewan-hewan lain. Katanya yang ada di Dampang kemarin itu pendemo mengatakan turun ke sungai. Itu sama sekali tidak ada pembuangan ke sungai. Jadi ada lubang khusus dibuat. Bahkan sekarang ini mahasiswa Unismu terutama ingin meneliti dan ingin membuat pupuk cair dari hasil limbah porang itu. Jadi menghasilkan pupuk malah. Iya, betul. Jadi betul. tidak ada efek negatifnya. Saya Berarti kira itu bisa porang. disebut bahwa tanaman porang ini, industri porang ini adalah industri yang tanaman yang ramah lingkungan. Ramah lingkungan, betul. Mulai dari hulu sampai hilir. Iya. Nah, sejauh ini bagaimana dukungan atau bagaimana peran pemerintah daerah terhadap petani porang agar porang ini ke depan ini semakin eksis dan petaninya juga semakin berdaya, Pak? Ya, jadi mengenai dukungan pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah Bulukumba tentang industri porang ini, alhamdulillah. Jadi kami telah bertemu dengan Pak Bupati, Wakil Bupati, menyatakan dan menyampaikan bahwa kami bermaksud nanti karena ini banyak masalah juga di porang ini, kita bikin aturan lah. Kita bikin regulasi tentang tata niaga porang ini. Ya, misalnya orang yang ada di Bulukumba ini karena industrinya sudah banyak, janganlah dibawa ke luar daerah. Jangan, tidak usah dibawa ke Makassar, tidak usah dibawa ke Goa misalnya, karena di Bulukumba cukup banyak. Dengan catatan harganya ya harus dijamin juga. Ya, kalau harga di luar lebih tinggi ya kita tidak bisa halangi orang karena sekarang perdagangan bebas. Betul. Dan yang kami pikir adalah aturan-aturan yang tidak saling tidak ada dustalah di antara kita, ya petani, ya industri. Janganlah mencampur porangnya itu dengan jenis lain yang tidak masuk tidak bisa ekspor, itu kan akan tertolak. Itu kan merusak menguntungkan petani, pedagang, tapi merusak industri. Betul. Dan kami oleh pemerintah daerah ingin dibuatkan aturan minimal sebelum ada peraturan daerah, minimal itu peraturan bupati untuk mengatur itu semua. Dan kalau memang sudah ada aturan, itu diatur semua bagaimana kalau misalnya ada perlakuan petani atau pedagang yang kurang bagus, katakanlah mencampur itu tadi, apa sanksinya. Kemudian bagaimana supaya industri porang ini, pabrik porang ini memberi kepastian harga. Ini yang penting. Jadi yang jelas banyak yang bisa kami ajukan nanti untuk diatur di dalam peraturan daerah itu atau peraturan bupati itu mengenai tata niaga porang. Sudah dikomunikasikan, Pak? Sudah, alhamdulillah. Respon pemerintah? Alhamdulillah pemerintah merespon dan sudah menyampaikan bahkan ke pimpinan DPRD, dan DPRD juga mengakses bahwa aturan tentang porang ini diambil saja dari peraturan daerah tentang pangan. Tentang pangan, karena ini porang ini bagian dari pangan. Jadi kalau memang belum bisa dibuatkan peraturan daerah, karena peraturan daerah itu harus dibahas panjang, cukup dibuatkan peraturan bupati dengan mengambil data, mengambil turunan dari peraturan daerah tentang pangan. Nah, kalau ke depan regulasi itu akan digodok, apa hal-hal penting yang mesti ada di dalam regulasi itu, Pak? Yang penting itu yang bagaimana memikirkan ada pendapatan daerah di dalam aturan itu. Itu jangan, karena kan enggak mungkin itu kalau banyak kegiatan
usaha di daerah, kemudian daerah tidak dapat apa-apa. Hmm. Nah, selama ini karena memang belum ada aturan secara nasional, Iya. termasuk aturan di daerah belum ada, sehingga bebas orang. Jadi mengambil hasil bumi dari Bulukumba bawa keluar, itu Bulukumba atau daerah Bulukumba tidak mendapatkan apa-apa. Itulah fokus kami ke depan. Ya, bagaimana caranya supaya Bulukumba dapat. Katakanlah kalau misalnya ini hasil bumi, dalam hal ini porang nanti dibawa keluar, yang bayar pajak itu yang beli di tempat lain, bukan di Bulukumba. Tapi kalau yang beli industri berada di Bulukumba, yang bayar pajak itu industri yang ada di Bulukumba. Berarti Bulukumba dapat. Ya, gitu. Nah, sudah ada pembicaraan-pembicaraan formal untuk dalam jangka waktu tertentu, misalnya akan dipermalkan usulan-usulan Bapak tadi terkait dengan regulasi oleh pemerintah? Sementara kami susun, sementara kami pikirkan apa-apa yang yang bisa segera disetujui bersama. Tentu kita ini memikirkan jangan sampai ada pihak yang dirugikan. Itu semuanya kita pikirkan. Jadi sementara digodok sekarang. Alhamdulillah. Nah, dibandingkan dengan komoditas unggulan Bulukumba, Pak Haji, ada padi misalnya, kemudian ada jagung. Nah, kalau porang ini seberapa besar kontribusinya terhadap daerah ini, Pak Haji? Kemarin salah satu industri saja, pabrik porang saja yang ada di Dampang itu, Iya. dengan berproses selama 3 bulan, Iya. itu tahun kemarin, tahun 2025, itu membayar pajak rata-rata di atas 1 miliar per bulan. Untuk Bulukumba? Untuk Bulukumba. Luar biasa, Pak ya. Iya, bayar pajak Iya. di perpajakan. Jadi, itu terdeteksi semua bahwa sekian pembeliannya. Jadi pajak pembelian saja itu. Kalau begitu, Iya. betul-betul Bulukumba ini menjadi salah satu daerah yang luar biasa soal porang ini, Pak ya, karena ya tadi disebutkan tadi ada industri yang sampai ratusan juta atau miliaran yang Miliaran, 1 miliar satu bulan. pajak. Laporan pajaknya Iya. luar biasa memang. Iya. Iya, apakah porang ini bisa menjadi komoditas unggulan baru, Pak? Atau paling tidak petani padi misalnya atau petani kakao akan beralih ke porang ini? Ada potensi untuk itu, Pak? Bukan lagi potensi, bukan lagi akan, Sudah. tapi sekarang sudah kenyataan bahwa industri tanaman porang ini adalah tanaman yang jauh lebih menjanjikan daripada yang lain. Tapi bukan berarti bahwa semuanya harus tanam porang saja. Iya. Karena komoditi lain juga ternyata bagus juga harganya. Cuman kadang-kadang seperti coklat pernah naik harganya 100.000 lebih, sekarang 30.000. Saya heran juga ini. Karena tidak ada pabrik coklat di Bulukumba. Ini saya kira itu semua karena industrinya jauh. Iya, betul. Jadi dengan mudah untuk itu anjlok harga-harga komoditi karena industrinya tidak ada. Saya justru khawatir ke depan, Pak, dengan yang disebutkan tadi bahwa ada beberapa petani di daerah kita di Bulukumba ini yang sudah beralih ke perang. Saya justru khawatir jangan sampai lahan pertanian seperti sawah misalnya dan lahan-lahan cengkeh, lahan-lahan kakao itu berubah jadi lahan perang semua, Pak. Enggak, jadi ada aturannya. Oh begitu. Jadi ada aturannya dari pemerintah. Itu dari Dinas Pertanian saya dengar bahwa tidak boleh itu sawah produktif dialihkan menjadi lahan porang. Oh begitu. Tidak boleh. Ini lahan produktif ya. Iya. Yang padi, kecuali kalau misalnya tidak produktif, misalnya tak ada hujan, sawah tapi tak ada hujan itu boleh. Tapi lahan yang produktif, yang ada pengairannya, ada apanya, janganlah. Kalau bisa janganlah. Karena bagaimanapun juga itu yang pokok itu adalah padi, tetap masih makanan pokok padi, bukan porang. Tapi kan bisa jadi, Pak, kalau misalnya di musim-musim tertentu gagal panen, petani padinya ini merasa bahwa di situ sudah tidak memungkinkan lagi ada sumber-sumber penghasilan karena gagal panen. Saya khawatir ke depan akan beralih ke perang begitu, Pak. Meskipun mungkin dari pertanian ada aturannya bahwa tidak boleh sawah produktif dijadikan atau dialihkan menjadi tempat komoditas pertanian baru, Pak. Nah, itu yang namanya aturan. Aturan itu tidak boleh bilang ada gagal panen, ada gagal apa, gitu ya? aturan. Jadi tergantunglah
bagaimana supaya antara aturan ini dan yang melaksanakan aturan ini bijaksana gitu. Oh begitu. Ya, gitu. Nah, apa target realistis asosiasi ini, Pak? Paling tidak untuk 3 sampai 5 tahun ke depan. Apakah targetnya luas tanaman porang ini akan diperluas lagi lahannya, atau mungkin volume produksinya akan ditingkatkan, atau nilai ekspornya yang akan dikembangkan ke depan? Begini, jadi sekarang sementara kami mendata dan akan mendata terus berapa area atau berapa lokasi yang belum tertanami apapun, termasuk tanaman porang. Kemudian berapa yang sudah tertanami, itu kami akan data semua. Jadi kita memikirkan itu semua, bagaimana caranya betul-betul jadi tidak semuanya lahan itu cocok untuk porang. Terutama tadi kan dikatakan batu-batu, mungkin yang cocok di situ hanya ubi kayu. Jadi saya kira itu tetap tersedia lahan semua untuk semua komoditi. Jadi porang ini jangan menjadi momok, menjadi ancaman. Oh bahaya ini, nanti orang semua. Orang juga ini komoditi baru yang kita belum tahu ke depannya ini bagaimana perkembangannya. Cuma kita melihat sekarang, oh ada industri baru, ada komoditi baru. Itu yang kita lihat sekarang, bahwa ada komoditi baru yang harganya lumayan, kemudian ada industrinya yang modalnya tidak sedikit. Wah ini yang lebih menjanjikan. Jangan, karena saya lihat setiap komoditi itu kalau awalnya bagus di atas angin, ya, tapi ada juga tantangannya. Misalnya katakanlah tiba-tiba ada penyakit porang, dan sekarang sudah mulai yang tadinya tidak muncul itu penyakit daun itu, ada bercak-bercak di daun, bintik-bintik, bahkan ada jamur di batang. Ini juga ancaman ini. Yang tadinya itu tidak muncul waktu belum banyak tanaman porang, sekarang ada itu penyakit itu muncul. Dan ini saya kira untuk jadi kita khawatir sekarang dengan ancaman-ancaman itu. Jadi di satu pihak kita bangga dengan harganya yang tinggi, kemudian perawatannya sederhana, tetapi di lain pihak juga kita terancam jangan sampai, karena itu tidak mau terlalu lembab juga. Tanaman ini memang suka yang lembab-lembab, tapi tidak mau juga terlalu lembab. Dan kita lihat dulu tanaman sayuran yang lain juga begitu. Awalnya itu tidak ada masalah, tapi muncul ada masalah serangan hama atau ya katakan mengering tiba-tiba. Ini kita harus pikirkan juga bagaimana ke depan. Berarti porang ini belum mampu kita prediksi seperti apa nasibnya ke depan, Pak, ya? Yang tadi disebutkan bahwa bagian apa kondisi yang ada saat ini. Ya, jadi kita hanya bisa melihat apa yang terjadi sekarang. Kedepannya belum. Ya, kedepannya kita tidak bisa jamin. Ya, jadi petani itu jangan, karena diskusi kemarin di newsmu kami ini katanya porang sapi versus porang, selalu berlawanan ini, selalu berlawanan. Tetap kita semuanya harus jalan, berkolaborasi, berintegrasi dengan semua jenis tanaman. Jangan kita terlalu fokus hanya satu saja. Kalau begitu jangan-jangan porang ini hanya menjadi tren sesaat, Pak, ya. Belum mampu kita prediksi seperti apa ke depan, dan belum mampu menjadi jaminan masa depan petani yang Bulukumba kalau begitu. Saya mengatakan begini karena saya lihat di berita-berita ada muncul yang tadinya tidak ada katanya di berita-berita, dan semua berhasil ke depan dan tidak berhasil itu yang di atas. Tapi apa pun kita harus optimis. Kita harus berusaha terus. Iya, itu. Nah, kalau misalnya ini kita berandai-andai, meskipun sudah ada pabrik di Bulukumba, jika ke depan harga porang ini akan anjlok, apa strategi yang mesti dilakukan oleh asosiasi ini? Ya, justru itu dari awal kami menghimbau supaya usaha-usaha lain atau varietas-varietas lain, tanaman-tanaman lain itu tetap dikembangkan. Kami juga bergabung di ada perusahaan pengembangan pisang, Cavendish namanya. Kami juga bergabung di situ. Jadi kalau kemarin diskusi di Unismu itu adalah sapi versus porang, kami akan membuat nanti diskusi juga temanya lain. Itu pisang plus porang. Wah, ini.
Kalau bisa nanti diulas di tempat ini juga, Pak. Iya. Nah, Insya ini juga Allah, sempat insya jadi Allah. booming ini Insya Allah. soal pisang tadi. Mungkin Insya bisa Allah, di insya Allah. spill Iya, iya. sedikit, Pak. Betul, ya. Seperti Iya, apa betul. perkembangan pisang yang ada di Bulukumba? Apa tadi nama Cavendish? Pisang Cavendish itu, Cavendish. Cavendish, Ya, iya. Oh, apa namanya, bergantian perusahaan itu datang. Oh, Ya. sekarang sudah membumi Minta juga di dikembangkan. Bulukumba itu, Pak. Teman sudah ada yang tanam dan itu sudah akan berbuah. Insya Allah tahun ini Iya, sudah iya, berbuah, sudah panen. Itu. Akan yang ada yang baru memulai. Nah, Ya. itu menjadi komoditas baru juga di Bulukumba. Betul. Ya, ke depan kita harapkan akan menjadi Betul. ladang kesejahteraan Iya. juga bagi petani, Pak ya. Iya, betul. Iya, apa yang mesti dilakukan oleh asosiasi ini, Pak, jika ada di antara kita termasuk petani-petani milenial yang masih ragu untuk bertani di Porang ini, atau tadi disebutkan bahwa ada petani yang belum bangkit sehubungan dengan pernah trauma dengan Iya, harga yang trauma. anjlok. Iya, Pak. iya, betul. Nah, bagaimana untuk mengembalikan kepercayaan itu, Pak? Iya, jadi kami di asosiasi ini teman-teman kita itu ada yang sudah bertahun-tahun, bahkan sejak yang namanya Porang ada itu dia sudah bergelut di situ, dia sudah jatuh bangun di Porang. Jadi kami juga akan mengikutkan di dalam edukasi nanti bagaimana caranya petani itu jangan terlalu mengandalkan satu komoditi saja. Ini kebetulan teman saya ini selama ini adalah meneliti terus itu porang dan menjual beli bibit-bibit porang, dan pernah juga merasakan betapa sakitnya menanam dengan harga yang mahal, kemudian panennya itu hampir tidak ada harganya karena 1.500. Iya. Tapi dia tetap tetap bertahan, tidak mau tinggalkan porang itu, dan sampai sekarang kembali bangkit lagi. Itu akan menjadi cerita itu pengalaman-pengalamannya. Justru itulah kami nanti melakukan edukasi bersama teman-teman yang sudah pengalaman di porang. Jadi kami tidak gegabah bikin ini begini, kita begini. Kita siapkan dulu, ada enggak yang kita bisa ajak bergabung itu yang memang bergelut di porang ini. Ya, begitu. Jadi ada contoh. Ya, ada contoh ya. Sukses story lah dari Ya, yang pernah betul. jatuh bangun, Ya. dia tidak kenal untuk menyerah. Betul. Itu bisa menjadi Ya. contoh Ya. buat yang lain ya. Iya, betul. Iya, khususnya untuk anak muda. Iya, betul. Anak muda terutama. Iya. Baik, kita sampai di season akhir diskusi kita, Pak. Mungkin ada hal-hal yang belum sempat saya tanyakan dan mau disampaikan. Ya, silakan, Pak. Iya, terima kasih. Jadi terima kasih atas undangannya di tempatnya ini yang sederhana ini. Betul. Tapi saya merasa bangga ya, karena saya memang hobinya memang diskusi-diskusi, dialog. Kadang-kadang kita itu kayak mau bertengkar itu kalau dialog dulu saya. Tapi saya alhamdulillah selama ini tidak pernah bertengkar gara-gara berdiskusi. Justru mengajak kami semakin tambah dewasa begitu. Jadi ke depan saya berharap acara-acara seperti ini, terutama di Bulukumba ini, yang beberapa tahun terakhir ini banyak sekali kemajuan-kemajuan, banyak sekali peningkatan-peningkatan, banyak sekali gerakan-gerakan. Bagaimana caranya supaya itu kita siarkan, kita publikasikan. Jadi itu kata terakhir saya. Mudah-mudahan bukan hanya ini yang kali ini saya diundang ke sini, mudah-mudahan ke depan masih ada acara-acara yang lebih bagus mungkin ya, lebih semarak itu saya kira, dan terima kasih atas undangannya. Saya juga berterima kasih Pak karena Bapak berkenan hadir di tempat ini menjadi bagian dari edukasi khususnya untuk petani yang mau menggeluti porang, Pak ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya diskusi kita itu membuka wawasan, membuka semacam cakrawala bagi petani-petani yang lain. Seperti apa porang di Bulukumba, dan ternyata porang di Bulukumba itu cukup potensial untuk dikembangkan. Betul. Tadi sudah ada beberapa contoh dan pengalaman disampaikan oleh Bapak.
Tapi guys, saya senang panggil beliau ini Pak Haji karena sudah ada urang ajinya sebenarnya. Haji Ya, jadi kecil. mudah-mudahan Ya. diskusi kita Pak tidak berhenti sampai di sini. Ya. Akan banyak hal yang akan didiskusikan ke depan, baik itu terkait dengan porang, apalagi tadi sudah disebutkan ada pisang Gavendis. Gapendis, supaya mudah-mudahan bisa Iya, kita iya, ulas iya. lagi ke depan, Betul, Pak ya. betul, Ya, betul. termasuk saya punya harapan untuk bisa hadir di tempat ini soal Tani Merdeka, Tani Pak ya. Merdeka, ya, nanti, insyaallah. nanti saya dikasih Insyaallah, ya, kontaknya. ya, Mudah-mudahan ya, saya bisa ya, komunikasi, betul. Pak ya. Betul. Ya guys, luar biasa diskusi saya dengan Ketua Asosiasi Penggiat Porang Penderita Alope Bulukumba, Bapak Muhri Arif. Tadi sudah kita bedah visi, strategi, dan masa depan porang di Bulukumba. Luar biasa guys ya, dan ini ke depan saya sangat optimis bahwa ini akan menjadi komoditas baru Bulukumba yang menjadi komoditas andalan. Saya mengajak Anda semua jangan pernah ragu untuk memulai usaha ini karena sudah banyak contoh petani porang di Bulukumba yang sudah sukses, yang sudah menghasilkan ratusan juta sampai miliaran. Nah, mudah-mudahan kesuksesan itu menjalar juga ke teman-teman yang lain. Terima kasih Pak atas kehadirannya di tempat ini. Ya, makasih. Iya, saya berharap ke depan masih bersedia kalau saya kontak Pak ya. Insya Allah. Ya, baik, demikian diskusi saya dengan beliau Ketua Asosiasi Penggiat Porang Penderita Alope Bulukumba. Alhamdulillah, cakrawala berpikir kita semakin terbuka terkait dengan komoditas porang di Bulukumba ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.